Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di video kali ini kami akan menjelaskan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi yang akan dibawakan oleh saya Nalita Dan saya Femi Ezrani. Ketenagakerjaan. Apa sih ketenagakerjaan itu? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Maksudnya apa sih? Pemagangan, pencarian, lowongan kerja, perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, pesangon, jaminan hari tua atau pensiun merupakan kajian dalam hal ketenagakerjaan. Jadi, ketenagakerjaan ini bukan hanya mencakup pekerja saja, tetapi bagaimana proses orang bekerja tersebut dari sebelum bekerja hingga setelah bekerja. Selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah yang masih kosong. Kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja temporer yaitu kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Yang kedua, kesempatan kerja permanen, yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Ada beberapa faktor yang mendasari kesempatan kerja. Yang pertama ada usia tenaga kerja. Yang kedua ada tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga ada lapangan kerja yang tersedia. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan efektif. Yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang ke-8, ekspor dan impor yang dilakukan. Yang ke-9, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Yang ke-10, kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Selanjutnya, angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan golongan penduduk laki-laki atau perempuan usia produktif yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, punya pekerjaan sementara dan tidak punya pekerjaan sama sekali, tetapi aktif mencari pekerjaan. Yang bukan angkatan kerja yaitu pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pensiunan. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, juga baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun jenis-jenis dari tenaga kerja, yang pertama berdasarkan sifat kerjanya. Kemudian dibedakan lagi menjadi tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi, contohnya manajer dan direktur. Selanjutnya, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencangkup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam produksinya. Kemudian jenis kedua yaitu berdasarkan keahlian. Berdasarkan keahlian dibedakan menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seorang yang memiliki pengetahuan atas keahlian pada suatu bidang tertentu, contohnya dokter, pengacara, dan notaris. Sedangkan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian umumnya melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan sebagainya. Contohnya ada tukang las dan juru masak. Yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik.
adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan atau pendidikan khusus, contohnya kuli bangunan dan buruh gendong. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Upah adalah hak yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Secara umum, sistem upah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada upah minimum. Upah minimum adalah upah yang diperkirakan paling layak untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja. Upah minimum sendiri dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama ada upah minimum provinsi atau UPM. Yang kedua ada upah minimum kabupaten atau kota yang bisa disebut UMK. Yang kedua, upah menurut waktu. Upah menurut waktu adalah besarnya upah yang didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Yang ketiga, ada upah menurut satuan hasil. Upah menurut satuan hasil ini besarnya upah yang didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja, yang dihitung oleh perpotong barang, persatuan panjang, atau persatuan berat. Yang keempat ada borongan. Pembayaran borongan didasarkan kepada kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Yang kelima ada sistem bonus. Bonus adalah pembayaran tambahan atau di luar upah atau gaji yang ditujukan untuk mendorong atau memberi insentif agar para pekerja menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang keenam, ada sistem mitra usaha. Pembayaran upah yang didasarkan dalam bentuk saham perusahaan. Masalah ketenaga kerjaan. Adapun masalah-masalah ketenaga kerjaan, yang pertama, kualitas pekerjaan relatif rendah. Kedua, jumlah tenaga kerja yang banyak. Tiga, gaji pekerjaan yang rendah. Yang keempat, persebaran tenaga kerja yang belum merata. Yang kelima, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Adapun upaya dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Yang pertama, mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja mudah mendapatkan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Yang kedua, memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejuruan SMK. Lalu yang ketiga, membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja di Indonesia. Yang keempat, mengembangkan sektor usaha-usaha informal di kawasan terpencil. Yang kelima, mengembangkan usaha industri yang padat karya. Demikian video pembahasan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.